bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Hai teman-teman pencinta sepak bola semua, kembali lagi di channelnya Sepak Bola Kita. Hai teman-teman semua, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih seputar timnas Indonesia yang skuad Garuda Muda kita yang nantinya bakal bertanding di Piala Asia 2025 U20 nih. Nah tentunya kali ini saya nggak akan sendiri, sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah membersamai dari episode pertama podcast nih, yakni Bung Yoel. Selamat datang kembali Bung. Udah lama nggak main ya Bung ya ke sepak bola kita ya? Iya, udah yang berapa dekade ya? Sudah lama pokoknya ya Bung ya. Apa kabarnya Bung hari ini? Kabarnya merah-merah lagi ya? Iya, ya, Bung, ini ya? menandakan Indonesia akan menyala. Menyala, di Cina nanti menyala ya Bung. Mudah-mudahan. Ya? Oke. Nah Bung, tanpa berpanjang-panjang waktu nih ya. Oke. Kita mau langsung tanya aja pendapat Bung nih. Gimana sih menurut Bung persiapan U20 nih saat mau menghadapi di Piala Asia nanti Bung? Ya kalau kita lihat kemarin turnamen yang diikuti ya, dari U20, memang itu kan dianggap turnamen sebagai uji coba, karena lawan yang dihadapi seperti Jordania, Syria dan India itu juga negara-negara yang lolos U20 Piala Asia. Piala Asia. Nah kalau kita lihat 2 kali kekalahan dan 1 kali menang, sebenarnya kan bahan evaluasi bagi pelatih ya. 3 pertandingan komposisinya kan selalu berubah. Nah, jadi kalau ditanya persiapannya, ya mungkin sudah maksimal, tapi hasilnya nanti kita lihat di Cina. Berarti Bung dengan kata lain, Mandiri Challenge ini menurut Bung sudah seberapa pentingkah untuk persiapan di timnas U20 nanti? Iya, kalau soal penting pasti penting. Tuh, karena lawan-lawan yang kita hadapi juga kuat ya, Yordania dan Syria. Kemarin memberikan pelajaran bagi Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan. Terutama dan terakhir ketika lawan India yang mereka bertahan dari serangan Indonesia kan, kita juga kesulitan untuk menembus pertahanan. Jadi lawan Jordania, lawan Syria dua hal yang berbeda. Ketika lawan India juga hal yang berbeda. 3 hal ini diuji coba kemarin oleh Indra Syafri ya. Tapi kita lihat hasilnya memang belum maksimal. Banyak yang kecewa sih. Nah Bung, tadi ada singgung juga soal Jordania dan Suriah. Dan 2 laga tadi itu kita kalah ya Bung ya. Nah menurut Bung sendiri kekalahan itu adakah permasalahan lain di dalam tim atau hanya sekedar permasalahan teknis atau mental anak-anak muda nih memang harus dibangun lebih lagi nih Bung? Ya pertama kalau fighting spiritnya ya. Ya kemudian pressing dari para pemain ini kan sepertinya kurang. Jadi masih banyak yang salah umpan, ya kan, banyak yang tidak melihat bahwa kalau melawan Yordania dan lawan Syria itu yang badan pemainnya besar-besar, selalu mengandalkan umpan-umpan lambung itu. Bodinya, ya. Nah kita memang, saya selalu katakan gitu, kunci kemenangan sebuah tim itu selalu dilihat dari lapangan tengah. Nah kemarin kita lihat hanya Tony Firmansyah yang 3 laga itu dia selalu bermain, bisa kesana kemari. Ya artinya kan dia sendiri ini gitu, belum ada tandemnya yang ideal. Meskipun ada kemudian Aditya Marmanding masukkan, kemudian juga dicoba si Weber Jardim ya kemarin, tapi ya kita tahu belum maksimal juga di lapangan tengahnya. Betul. Ya. Nah Bung, tadi kan Bung ada soal juga persoalan lini tengah gitu ya. Ada Aditya Warman yang belum maksimal gitu. Nah untuk Bung sendiri yang menonton nih, adakah pemain-pemain dari skuad Garuda Muda kita yang menonjol di Mandiri Challenge kemarin, atau ada yang pemain-pemain yang harusnya dievaluasi lagi nih oleh Coach Indra? Ya kalau kita lihat lawan kemarin ya, lawan Jordania ya, kan ada beberapa pemain yang dicoba diturunkan oleh Indra Syafri. Nah kalau di belakang kita Kadek, Iqbal dan Doni, saya pikir itu masih belum tergantikan ya untuk pasang pertahanan. Tapi di tengah ya, Bung, ya hanya Tony Firmansyah menurut saya yang menonjol sekali gitu. Di depan ya Ragil, meskipun dia striker diandalkan, dia juga harus jemput bola ke tengah. Jarang umpan-umpan. Kemudian juga dia juga kalah body ya. Dicoba kemarin Arkan oleh Indra Syafri juga tidak maksimal. James Ray pun kemarin dimainkan karena memang kondisi itu kurang fit ya kan. Tapi ketika dia main ya dia banyak memberikan peluang-peluang positif ke timnas Indonesia. Jadi kalau menurut saya untuk evaluasi itu ya memang ada beberapa pemain
yang harus tetap dipertahankan. Oke. Ya, selain Doni Tri Pamungkas sebagai kapten, Kadek, Iqbal dan juga Tony Firmansyah, mungkin di depan striker kita ini, ya kan sayap kiri dan kanan kita ini lini problem tengah ini. ke depan gitu ya. Iya. Bung, ya, oke. Jadi gelandang serang kita ini masih persoalan. Oke. Belum ada yang Kalau Benteng udah oke lah Bung ya. ya untuk sementara gitu. Sementara. Nah, tapi ketika lawan menyerang, kita gelandang serang kita dan gelandang bertahan kita ini agak lemah ya. Oke. Sehingga kemudian lawan leluasa bermain di situ. Oke. Nah, Bung, ini ada yang sedikit lucu nih. Banyak berita yang beredar tentang Indra Safri sempat memberikan statement nih. Bung mungkin udah dengar Ya. juga ya Oh, itu. statement kalau misalnya kita tuh sengaja kalah biar taktiknya nggak diketahui lawan gitu tuh. Wah, ini kan- ini mana menurut Bung sendiri, menurut pandangan Bung, ini sebagai bentuk pembelaan diri kah atau memang sebagai strategi dari Indra Safri? Ya gimana dibilang ya, kalau misalnya itu alasan supaya tim lawan nanti tidak tahu kualitas kita. Iya, benar. Ya orang tahu sih sebenarnya gitu. Tanpa pun lihat turnamen kemarin udah tahu juga mengukur kualitas gitu kan. Oke. Uzbekistan yang akan kita hadapi nanti, kemudian Yaman Iya, yang benar. akan kita hadapi, udah tahu juga kualitas timnas kita Kualitas gitu. Kayak timnas. seperti apa gitu. Jadi nggak perlu beralibi wah ini kita tidak menurunkan taktik yang serius atau masih dicoba supaya lawan dikelabui. Tapi nggak juga gitu. Berarti itu menurut Bung pembelaan diri ya, Bung? Ya. Dua laga kemarin kalah ya. Betul. Tapi yang lain lagi-lagi kan Indra Safri ini kita tahu dia sudah memberikan banyak prestasi. Iya, benar. Itu harus diakui juga gitu. Kejutan Indra Safri ini yang ditunggu orang. Dulu ketika mau SEA Games orang pesimis ya, tapi di tangan dia menang juara menang kita ya, gitu. Bung, ya, Dulu tahun-tahun. U19 eranya Evan Dimas orang pesimis, tapi di tangan dia berhasil. Ya untuk pelatih dia dianggap yang paling berhasil sementara. paling berhasil hoki ya, Bung ya. Hokinya gitu. Tapi Hokinya kita tunggu besar. nanti kejutan di Cina. Oke, nah, Bung, nanti kan tanggal 12 ya, mereka skuad Garuda kita nih bakal berangkat ke Cina nih. Betul. Gimana sih peluang lolos fase grup nanti yang Bung lihat untuk timnas kita? Ya saya kira agak berat ya. Agak berat ya, Bung ya. Kenapa tuh? Bukan Bung? saya pesimis ya, tapi memang Kenapa? ada Uzbekistan. Oh, ada Uzbekistan. Meskipun Abdul Qadir Pusanov nggak main ya. Yang main di situ ya, Bung ya? Ya, yang baru pemain direkrut Manchester ya? City sekarang itu kan sudah usia 23. Oke. Jadi nggak bisa lagi main. Kalau sempat Sudah dia main lewat ya. batas usia ya, Tapi ya? rata-rata pemain Uzbekistan ini secara kualitas merata. Oke. Jadi kan salah satu negara yang sekarang disegani di Asia, Di ya Asia, kan. iya. Bahkan di timnas senior dia juga sudah digadang-gadang akan lolos Piala Dunia. Oke. Nah kemudian ada di situ juga Yaman. Ya meskipun kemarin Yaman pernah kita kalahkan ya, Iya, tapi ingat Bukan berarti kita bisa anggap remeh gitu. ya Bung, tidak bisa dianggap remeh juga gitu. Kalau saya melihat kita ya optimis Indonesia akan lolos fase grup, tapi ya tentu sebelum berangkat Indra Safri sudah mematangkan skuadnya siapa yang akan dibawa. Ini kan harus dipilih. Pasti sudah racik-racik yang Ya, baik gitu tiga ya. uji Bung, ya? coba kan udah tahu dia siapa yang harus Benar. dibawa gitu. Oke. Nah, Bung, tadi Bung bilang agak sedikit berat ya untuk Indonesia lolos fase grup. Iya. Pertanyaan terakhir sekaligus nih, Bung. Menurut Bung, realistiskah untuk kita mencapai atau menargetkan target yang tinggi? Atau ya nggak masalah aja kita capai apa namanya tuh Pak? Patok yang target yang tinggi gitu, Bung. Ya target kita kemarin kan lolos Piala Asia aja. Oke, berarti Lolos Piala Asia sudah gitu. Tapi tentu ya di semua kelompok usia mau U19, U20, U17, bahkan timnas senior. Iya. Lagi-lagi ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap timnas harus selalu juara, harus selalu membuat prestasi yang luar biasa. Jadi sepertinya kita ini tidak mau lagi ada istilah kalah dalam pertandingan. Jadi tetap harus menang. berarti ya nggak masalah juga kalau menurut Bung kita untuk targetkan yang tinggi gitu ya, Bung. Iya, jadi lolos fase grup ya, walaupun nanti setelah lolos fase grup akan jumpa Australia kabarnya. Oke. Yang juga sudah menanti Indonesia katanya. Kalau begitu Indonesia nanti lolos akan Sudah ketemu dengan siap-siap Australia. ya Australia pasti ya, Bung ya. Karena kalau prediksinya kan Indonesia nanti misalnya runner up, nanti kan jumpanya juara grup gitu ya. Iya benar. Oke. Oke, Bung, harapan terakhir dong untuk timnas U20 nanti yang bakal berangkat ke Cina untuk melangsungkan Piala Asia nanti di 12 Februari ya, Iya. 2025. Ya, kita ini kan harus memberikan apresiasi ya bahwa kelompok-kelompok usia sudah ada bibit-bibit unggul ya untuk timnas. Di kelompok U17 sudah ada, di kelompok U19, 20 ya kan, dan timnas senior gitu. Jadi saya pikir ini
salah satu cara untuk melihat bagaimana kualitas timnas Indonesia ke depan. Sudah ada orang-orang, pemain-pemain muda yang bisa menjadi cikal bakal timnas senior. Jadi kalau ini dipertahankan, ya tidak lagi ada istilah khawatir kita kok pemain timnas semua naturalisasi. Nah, jadi kalau ada yang mengkampanyekan kita harus pemain lokal, ini saatnya dari bawah. Karena udah lumayan sudah ada gitu. Begitu ya Bung ya, sudah fondasinya sudah kuat ya Bung ya. Iya, kecuali nanti ketika jadi sudah timnas senior mereka kemudian gugur dalam seleksi. Lagi-lagi naturalisasi. Seleksi alam ya Bung. Nah, itu problem kita. Oke, Bung, sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini seputar timnas Indonesia U20 yang nantinya bakal mengikuti turnamen Piala Asia 12 Februari 2025 mendatang di Cina ya Bung ya. Terima kasih saya ucapkan sama Bung Yoel nih sudah main dan sudah masih mau menjadi narasumber di sepak bola kita. Untuk teman-teman semua jangan lupa disaksiin terus channelnya sepak bola kita, di subscribe, di like dan di komen juga boleh, dan di share-share ke seluruh keluarga-keluarga untuk bisa menyaksikan tim kebanggaan kita semua. Sampai jumpa teman-teman pencinta sepak bola semua. Indonesia. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Baca dan simak ulasan kami, cerita sederhana ini kami cerita, kami tulis lagi, sepak bola selalu di hati. Baca dan simak ulasan kami, cerita sederhana ini kami cerita, kami tulis lagi, sepak bola selalu di hati. Baca sepak bola kita, sepak bola kami ceritakan semua, kami tulis semuanya. Baca sepak bola kita, sepak bola kami ceritakan semua, kami tulis semuanya. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Baca sepak bola kita, sepak bola kami ceritakan semua, kami tulis semuanya.